Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Age Hoirunisa. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk SD atau sederajat pada modul tema terakhir, yaitu peluang di sekitar kita. Nah, pada unit pertama kita mengulas lagi tentang memahami isi teks. Seperti yang telah kita tahu bahwa sebuah teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragrafnya itu memiliki yang disebut sebagai gagasan pokok. Jadi untuk memahami suatu teks yang kita perlukan adalah mencari gagasan pokok dari setiap paragraf-paragraf yang ada. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok adalah inti atau pokok sebuah paragraf, dan gagasan utama biasanya terdapat pada kalimat utama. Ada yang berada di kalimat pertama, atau ada di kalimat terakhir atau di akhir paragraf. Selanjutnya, kita pada unit ini juga kita belajar tentang formulir, mencermati ragam formulir untuk berbagai keperluan. Formulir itu sendiri merupakan lembar isian tentang data-data tertentu untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah, ada 3 jenis formulir yang secara umum, yaitu yang pertama ada formulir pendaftaran, yang kedua formulir riwayat hidup, yang ketiga formulir bertransaksi dengan perbankan. Selanjutnya ini ada salah satu contoh untuk formulir anggota kuliner Nusantara. Berarti ini formulir pendaftaran ya maksudnya. Bisa dilihat di sini unsur-unsurnya disesuaikan dengan apa yang ingin didapatkan dari formulir tersebut, data-data yang diperlukan dari formulir tersebut. Ini contoh dari formulir pendaftaran, biasanya terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian alamat, telepon, nama sekolah, kemudian alamatnya, dan yang lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, pada unit kedua kita belajar tentang cerita rakyat. Ya. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di masyarakat itu sendiri, dan menceritakan mengenai kejadian suatu tempat atau asal-usul suatu tempat atau suatu mitos tertentu. Nah, itu adalah cerita rakyat. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang berada dalam cerita rakyat biasanya diwujudkan dalam bentuk manusia, kemudian ada juga yang non-manusia seperti dewa, binatang, atau makhluk-makhluk lainnya. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai fabel. Nah, fabel merupakan cerita rakyat juga dan menggunakan binatang sebagai tokoh-tokohnya. Contoh fabel yang kita kenal ada cerita si kancil yang cerdik, kancil dan buaya, perlombaan kancil dengan siput, dan yang lainnya. Nah, teks cerita atau narasi termasuk si cerita rakyat itu sendiri memiliki unsur pembentuk teks cerita atau unsur intrinsik ya. Yang pertama adalah tokoh. Nah, tokoh itu sendiri merupakan pelaku dalam cerita. Yang kedua adalah alur atau jalan cerita. Jalan ceritanya bisa mundur, bisa menceritakan kejadian masa lalu, berarti alurnya mundur, atau alur maju, menceritakan kejadian yang diprediksikan, seperti itu. Atau menceritakan kejadian secara runut ya. Kemudian yang ketiga adalah latar, atau tempat terjadinya peristiwa. Nah, selain tempat, latar juga biasanya menceritakan suasana di sana seperti apa. Selanjutnya adalah tema. Nah, tema merupakan pokok pikiran dalam suatu cerita, dan yang selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dari cerita rakyat tersebut kepada pembacanya. Nah, teks cerita rakyat memiliki fungsi sebagai yang pertama sarana pendidikan, itu untuk menyampaikan pesan yang bermanfaat ya bagi kepribadian atau perilaku pembacanya gitu. Jadi kepribadian atau perilaku pembacanya bisa diedukasi gitu dari kejadian-kejadian masa lalu atau dari cerita-cerita yang dikarang untuk pendidikan. Yang kedua, sarana hiburan untuk memberikan suasana lain kepada pembaca. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai sosial dan juga budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, karena biasanya cerita rakyat ini mengandung unsur-unsur budaya, baik itu tradisi ataupun pakaian adat misalnya, musik adat ataupun yang lainnya. Selanjutnya, membaca cerita rakyat memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan hiburan, kedua, menemukan nilai-nilai kebenaran, yang ketiga, mendapatkan contoh keteladanan, selanjutnya mengembangkan fantasi, mengasah kecerdasan, dan juga menumbuhkan minat baca tentunya ya. Nah,
Selanjutnya, dalam menceritakan kembali isi cerita rakyat kepada orang lain, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, membaca secara keseluruhan cerita rakyat tersebut. Yang kedua, mencatat gagasan pokok dari cerita rakyat, dari setiap paragrafnya dicatat. Kemudian, menggunakan bahasa sendiri ketika menyampaikannya atau melakukan parafrase. Itu saja bahasan untuk modul kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.